tokoh utama kita adalah seorang pria yang bernama Jin. Dia adalah seorang pekerja keras yang biasa bekerja dari pagi hingga larut malam agar memperoleh uang yang cukup untuk membiayai hidupnya. Pada suatu malam, Jin yang bekerja sebagai bartender di sebuah hotel dipanggil oleh seorang tamu. Sebetulnya, Jin hendak pulang malam itu, namun dia tidak bisa menolak permintaan tamu VIP. Tamu itu adalah seorang pria tua yang kaya. Dia terus berbicara dan memaksa Jin untuk terus meramu minuman untuknya. Mereka berdua kemudian berbicara sambil terus meminum alkohol yang dihidangkan. Tamu itu sangat murah hati dan memberikan Jin sebatang cerutu yang mahal. Karena kelelahan, akhirnya Jin tertidur di sofa bar. Saat Jin sedang tertidur, seorang wanita datang ke bar itu dan melihat Jin yang sedang tertidur. Wanita itu bernama Irene. Dia datang ke hotel bersama kekasihnya untuk merayakan ulang tahunnya. Namun sayangnya, kekasihnya terlalu mabuk hingga langsung tertidur. Ketika melihat Jin tertidur sambil memegang cerutu mahal, Irene segera berpikir kalau Jin pastilah orang kaya. Irene kemudian membangunkan Jin dan berbincang dengannya. Jin sebetulnya agak bingung dengan semua kejadian itu, namun dia tidak mengungkapkan identitas aslinya sebagai pekerja di hotel tersebut. Irene menganggap kalau Jin pastilah seorang tamu VIP yang menyewa seluruh bar karena tidak ada siapapun di sana. Irene kemudian mencurahkan kegalauan di dalam hatinya dan mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jin kemudian berusaha untuk menghibur Irene dan membuatkan sebuah koktail. Irene segera meminum koktail pemberian Jin. Ternyata koktail tersebut sangatlah kuat dan langsung membuat mereka sedikit mabuk. Setelah berbicara sebentar, Irene kemudian meminta Jin untuk membawa ke kamarnya. Jin agak kaget, namun dia tetap menerima permintaan Irene. Saat mengantar Irene, Jin bingung kemana dia harus membawa Irene karena dia bukanlah tamu di sana. Namun karena Irene berasumsi kalau Jin pasti seorang pria kaya, maka Jin membawa Irene ke ruangan paling mahal di hotel tersebut. Karena Jin adalah pekerja di sana, dia bisa memasuki ruangan manapun di hotel tersebut. Kemudian, mereka segera menghabiskan malam bersama di kamar hotel mewah tersebut tanpa seorang pun mengetahui perbuatan mereka. Kemudian keesokan harinya, Jin terbangun dan mendapati kalau Irene sudah pergi. Jin kemudian mencari Irene ke seluruh hotel, namun Irene sudah pergi. Setahun kemudian, Irene kembali ke hotel yang sama. Dan kali ini, Jin melihat Irene bersama Jax, pria tua yang menjadi tunangan Irene. Jin masih mengenali Irene meskipun mereka telah lama berpisah. Jin kemudian melepaskan dasinya yang merupakan identitas pekerja hotel. Kemudian dia berlagak layaknya seorang tamu di hotel tersebut. Saat Irene menatap Jin dari kejauhan, Irene melihat Jin yang tidak menggunakan dasinya. Saat itu, Irene kembali berpikir kalau Jin adalah tamu di sana. Irene sangat terkejut karena kembali bertemu dengan Jin dan berusaha menutupi perasaannya yang ingin menyapa Jin. Irene tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh Jax, jadi dia hanya mencuri pandang sambil melihat menu. Namun malam harinya, Irene kembali ke bar dan kembali bertemu dengan Jin. Kali ini mereka mengulangi perbuatan mereka tahun lalu. Namun sayangnya, kali ini perbuatan Irene diketahui oleh Jax dan dia sangat marah dan segera mencampakkan Irene sambil membawa semua barang mewah pemberiannya. Irene merasa kesal karena kehilangan Jax yang selama ini membiayai gaya hidupnya. Namun Irene merasa kalau kini dia sudah memiliki pengganti Jax, yaitu Jin. Jadi dia kembali menemui Jin. Dia berpura-pura kalau dia benar-benar mencintai Jin. Karena itu, dia membatalkan pertunangannya dengan Jax. Kali ini, sebetulnya Jin sudah tidak berani menerima Irene karena takut ketahuan karyawan lain kalau dia telah menyelundupkan seorang wanita ke kamar hotel. Namun karena semua sudah terlanjur, Jin kemudian membiarkan Irene berada di kamar mewah itu dan terus berpura-pura di hadapan Irene. Setelah beberapa waktu, akhirnya firasat Jin menjadi nyata karena tamu memasuki kamar tersebut. Para tamu menjadi sangat kaget ketika melihat Jin dan Irene berada di kasur.
Kebohongan Jin kini terbongkar. Irene menjadi sangat marah dan kini Jin benar-benar kehilangan Irene. Irene kemudian mencari pria kaya lain sebagai pengganti Jax, namun dia selalu gagal sehingga dia merasa sangat frustrasi. Irene bahkan menghubungi semua pria kaya yang pernah dikenalnya melalui Jax dan berusaha untuk menggoda mereka. Di sisi lain, Jin masih terus memikirkan Irene karena Jin ternyata benar-benar mencintai Irene, sehingga Jin memutuskan untuk terus mencari keberadaan Irene. Pada akhirnya, dia bertemu dengan Irene di sebuah restoran mahal. Irene yang melihat Jin segera mengusirnya dan menolak permintaan maaf dari Jin. Dia tidak ingin Jin kembali merusak hubungannya dengan pria kaya lainnya. Irene kali ini mengencani seorang pria kaya yang bernama Frank. Frank merasa sangat terganggu dengan keberadaan Jin yang terus mengintai mereka dari kejauhan. Frank ternyata sempat melihat Irene berbicara dengan Jin saat dia datang, dan dia merasa kalau Irene pasti memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan Jin. Frank kemudian memutuskan untuk meninggalkan Irene karena dia tidak ingin terlibat dengan urusan pribadi antara Irene dan Jin. Hal ini tentu saja membuat Irene sangat kesal karena untuk kedua kalinya Jin telah membuat Irene kehilangan pria kaya. Namun bukannya marah, Irene justru menerima ajakan Jin untuk makan malam bersama. Namun Irene mensyaratkan kalau dia yang memilih tempat untuk makan malam tersebut. Sayangnya, Irene memilih tempat yang sangat mahal sehingga membuat Jin kehabisan uang. Untuk menutupi rasa malunya, Jin kemudian menelpon bosnya. Dia meminta untuk segera ditransfer uang bonusnya. Namun sayangnya, Irene belum selesai untuk mengusili Jin. Karena kali ini, Irene ingin Jin memesan sebuah kamar di hotel mewah untuk menginap. Jin terus saja menuruti permintaan Irene. Dia berpikir kalau Irene akan memaafkannya jika dia terus-menerus menuruti kemauan Irene. Namun sayangnya begitu sampai di kamar hotel, Irene terus mengacuhkan Jin. Keesokan harinya, Jin menerima telepon dari bank karena ternyata kartu kreditnya telah melampaui batas pemakaian. Ternyata Irene menggunakan kartu Jin untuk berbelanja berbagai barang mahal. Namun sekali lagi, Jin menerima semua kelakuan buruk Irene karena cinta sudah membutakan hati Jin. Irene kemudian terus menguras uang milik Jin hingga ketika Jin sudah benar-benar kehilangan semua uangnya, Irene langsung mencampakkan Jin untuk mencari pria kaya lainnya. Kini Jin yang sudah kehabisan uang kembali ke hotel dan tidak mampu membayar tagihan hotel. Pihak hotel segera mengancam kalau mereka akan melaporkan ke polisi. Untungnya saat itu ada seorang janda kaya yang melihat semua kejadian ini. Dia adalah Madeline. Madeline bersedia untuk menanggung semua tagihan Jin asalkan Jin mau menemaninya. Bahkan Madeline menjanjikan lebih dari itu. Jika Jin menuruti semua permintaannya, termasuk menjadi kekasih Madeline, maka Madeline akan memberikan semua yang diinginkan Jin. Jin tentu saja langsung menolak permintaan Madeline. Namun begitu dia melihat Irene memasuki kamar hotel bersama pria lain, Jin langsung berubah pikiran. Keesokan harinya, Irene kembali bertemu dengan Jin saat sedang sarapan pagi. Karena mengira kalau Jin sedang membuntutinya, Irene segera menemui Jin tanpa sepengetahuan Giles, kekasih baru Irene. Irene mencoba untuk segera mengusir Jin, namun ternyata Jin datang ke restoran tersebut bersama wanita lain yang sudah tua. Irene kemudian mengetahui identitas Madeline saat mereka berpapasan di sebuah butik mahal. Saat dipojokkan oleh Irene, Jin kembali berbohong dan mengaku kalau Madeline adalah temannya. Namun Irene tahu kalau Jin sesungguhnya pria miskin yang tidak mampu membeli pakaian di butik itu, dan tidak mungkin seorang teman akan membelikan sebuah pakaian mahal untuk Jin. Irene segera menuduh Jin yang sama dengan dirinya, seseorang yang mengejar kekayaan dengan cara apapun. Suatu hari, Irene menemui Jin dan melihat barang apa saja yang sudah didapatkan oleh Jin dari Madeline. Namun Irene merasa sangat kecewa karena Jin hanya mendapatkan 4 setel baju di sana. Irene kemudian menyuruh Jin untuk meminta lebih banyak dari Madeline karena Madeline adalah seorang wanita kaya yang sudah tua.
Irene kemudian mengajari James caranya menggali kekayaan dari Madeline. Namun Jin sungguh tidak tega untuk menuruti permintaan Irene. Jin tidak ingin mengkhianati Madeline yang sudah membantunya dari jeratan hukum. Namun Jin berubah pikiran setelah menyadari kalau hubungannya dengan Madeline bagaikan seorang budak dengan tuannya. Harga diri Jin masih belum bisa menerima hubungan mereka yang seperti ini. Sehingga Jin segera menemui Irene dan kali ini dia meminta untuk diajari cara memeras kekayaan dari Madeline. Ketika sedang melatih Jin, Irene benar-benar merasa jatuh cinta pada Jin. Namun Irene segera menutupi perasaannya karena dia tidak ingin mencintai pria miskin seperti Jin. Akhirnya pada suatu hari, Madeline meminta Jin untuk menjalani operasi plastik karena dia tidak menyukai bentuk telinga Jin. Kesempatan ini segera digunakan Jin untuk menolak permintaan Madeline, namun Madeline terus memaksanya. Sepulangnya dari dokter operasi plastik, Jin dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perlakuan Madeline barusan. Hingga akhirnya Madeline membelikan Jin sebuah jam yang mahal untuk menghibur hatinya. Hal ini membuat Jin menyadari kelemahan dari diri Madeline. Madeline ternyata sangat takut kehilangan Jin, sehingga setiap kali Jin merasa tidak suka, dia akan segera berpura-pura akan meninggalkan Madeline. Rasa takut Madeline ini kemudian dieksploitasi oleh Jin, dan Irene memuji keberhasilan Jin yang menjalankan trik-trik darinya. Irene merasa puas melihat muridnya berhasil. Dia merasa kalau pencapaian Jin adalah bukti kalau Irene adalah seorang cewek matre yang berbakat. Namun jauh di dalam hati Irene, dia selalu cemburu ketika melihat Jin bersama wanita lain. Meskipun saat ini, Irene terus berusaha untuk mengacuhkan perasaan tersebut. Hingga suatu hari, dia meminta untuk dibelikan sebuah motor. Setelah mendapatkan motor dari Madeline, Jin segera menggunakan motor itu untuk mengajak Irene ke pantai. Di pantai, Irene memberitahu kalau ini mungkin pertemuan terakhir mereka karena Giles mengajaknya pergi ke Venesia. Sepulangnya dari pantai, Irene kembali mendatangi Jin untuk berpamitan. Pada kesempatan kali ini, dia mengungkapkan perasaannya kepada Jin. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba Madeline kembali ke kamar hotelnya. Hal ini membuat Irene harus bersembunyi di balkon hotel sambil mencari kesempatan untuk pergi. Akhirnya sebuah kesempatan datang dan Irene segera pergi meninggalkan Jin dengan sebuah ciuman. Namun ternyata perbuatan Irene ini diketahui oleh Giles yang juga berada di atas balkoni. Giles segera meninggalkan Irene dan pergi ke Venesia sendirian. Tentu saja untuk membalas dendam, Giles membawa semua barang yang dibelikannya untuk Irene. Irene kini hanya memiliki apa yang dia pakai saja. Irene menjadi sangat kebingungan bagaimana nasibnya kemudian. Jin yang mengetahui keadaan Irene saat ini segera memutuskan untuk menjual jam tangan pemberian Madeline. Dia menggunakan uang itu untuk membayar kamar hotel Irene dan membelikan sebuah gaun malam untuknya. Dan agar Madeline tidak menjadi curiga, Jin membelikan Madeline sepasang anting dan mengaku kalau dia sangat ingin membelikan Madeline sesuatu sebagai ungkapan cintanya. Gombalan ini ternyata cukup untuk membutakan Madeline. Dia segera menerima pemberian Jin dengan senang hati. Diam-diam, Jin juga memberikan Irene sebuah undangan ke pesta para konglomerat. Di pesta tersebut, Irene kembali bertemu dengan Jax. Namun sayangnya, kali ini Jax sudah memiliki kekasih lain yang bernama Agnes. Meski demikian, keadaan Irene yang sangat mendesak membuatnya meminta bantuan lagi kepada Jin. Irene segera meminta Jin untuk menggoda Agnes agar dia bisa leluasa mendekati Jax. Jin kemudian setuju dan segera menggoda Agnes dengan mengaku sebagai seorang bangsawan. Saat sedang bersama Agnes, penyamaran Jin hampir terbongkar karena ketahuan oleh Madeline. Madeline segera memaksa Jin untuk mencampakkan Agnes, namun Jin bersikeras untuk terus membantu Irene. Madeline merasa kesal dan segera meninggalkan Jin. Untungnya, Jin berhasil meyakinkan Agnes kalau Madeline adalah mantan ibu mertuanya yang selalu marah ketika dia melihatnya bersama wanita lain.
Agnes terus mengikuti Jin hingga ke kamar hotel. Dalam perjalanannya, mata Irene dan Madeline sama-sama tidak bisa berpaling dari Jin. Setelah sadar dengan kebutuhannya yang mendesak, Irene kembali mendekati Jax. Namun saat sedang beraksi, dia melihat Jin dan Agnes yang berada di atas balkon tampak sangat bahagia. Kini Irene sudah tidak mampu membendung perasaannya dan sadar kalau sampai kapanpun dia tidak akan bisa melupakan Jin. Kini Irene tanpa ragu meninggalkan Jax dan segera mengejar Jin. Irene segera menggedor kamar Jin dan membongkar semua kebohongan Jin di depan Agnes. Jin sama sekali tidak membantah Irene dan mengakui semua kebohongannya. Hal ini tentu membuat Agnes segera meninggalkan Jin karena dia tidak mau bersama dengan seorang pria miskin. Jin mengatakan kalau dia bukanlah pria kaya yang bisa memenuhi gaya hidup Irene. Namun kini Irene sudah tidak peduli. Dia segera mencium Jin sambil mengungkapkan betapa besar rasa cintanya kepada Jin. Akhirnya, Jin dan Irene bersatu dan mereka tampak sangat bahagia. Mereka segera meninggalkan hotel dan memutuskan untuk pergi menjalani hidup baru. Meskipun mereka berdua kini harus meninggalkan gaya hidup mewah yang selama ini mereka jalani.